Sementara itu Pangeran Rawidu sudah mulai merambat memasuki puncak tataran ilmunya. Namun tetap saja masih dapat diimbangi oleh Gajah Mada, membuat Pangeran Rawidu merasa sangat penasaran hingga telah menghentakkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Terlihat angin serangan pedang Rawidu menjadi lebih cepat lagi bergerak, bahkan angin sambarannya itu seperti sebuah mata pisau tajam datang mendahului. Gajah Mada sudah dapat merasakan angin sambaran pedang Pangeran Rawidu yang sangat berbahaya itu, dan diam-diam telah melambari tubuhnya dengan ajian ilmu setara lembu sekilan, bahkan lebih kuat lagi dari ajian ilmu sejenisnya di zaman itu. Terlihat Gajah Mada seperti terbang melayang dan melesat seperti seekor burung sikatan, menghindari terjangan angin serangan pedang Pangeran Rawidu yang datang bergulung-gulung seperti ombak samudra. "Pedangku belum juga dapat menyentuhnya," berkata Pangeran Rawidu, merasa semakin penasaran belum juga dapat menuntaskan pertempurannya. Beberapa prajurit dari dua kubu yang melihat pertempuran dua naga kanuragan itu benar-benar terperangah. Tanah ilalang di sekitar pertempuran mereka sudah menjadi rata tergilas langkah kaki dan terjangan senjata mereka. Semakin lama gerakan mereka menjadi semakin cepat hingga hanya terlihat seperti dua bayangan yang saling menyerang dan balas menyerang. Sementara itu Putri Sang sambil bertempur masih sempat melihat suasana pertempuran secara keseluruhan. Telah melihat semangat prajurit Kawali yang berjumlah lebih sedikit ternyata dapat mengimbangi kekuatan prajurit Rakata. Bahkan dapat dikatakan telah dapat membuat pertahanan musuh terkoyak-koyak. "Saatnya memberi kejutan lain. Lepaskan 3 buah panah sanderan," berkata Putri Sang kepada seorang prajurit penghubungnya. Nampaknya prajurit penghubung itu tidak perlu perintah kedua, langsung menyiapkan 3 buah anak panah sanderan. Tidak lama berselang, terlihat sebuah panah sanderan mengaung, membelah udara dan langit di atas padang ilalang itu. 3 kali berturut-turut, suara panah sanderan mengaung terdengar jelas meski dari tempat yang cukup jauh dari pertempuran yang sedang berkecamuk itu. Ternyata suara panah sanderan itu memang terdengar di sebuah tempat persembunyian para prajurit Kawali yang sudah lama menunggunya. "Wahai para prajurit Kawali, suara panah sanderan telah memanggil kita," berkata Rangga Kidang Telangkas dengan suara lantang kepada pasukan prajurit cadangan yang sengaja bersembunyi menunggu panggilan untuk bergabung membuat sebuah serangan yang mengejutkan pihak musuh. Dari tempat pertempurannya, Putri Sang telah melihat pasukan cadangan yang telah berlari mendekati medan pertempuran. "Saatnya membuat sebuah kejutan baru. Geser barisan tengah ke arah sayap kiri," berkata Putri Sang kepada seorang prajurit penghubungnya. Maka dalam waktu singkat, para prajurit yang bergabung dalam barisan tengah telah melihat sebuah umbul-umbul ciri khusus pasukan barisan tengah telah berkibar dan bergerak ke arah samping sayap kiri gelar perang Garuda Layang. Serentak terlihat pasukan barisan tengah itu telah bergerak mengikuti arah umbul-umbul berwarna merah itu bergerak. Ternyata gerakan pasukan barisan tengah adalah sebuah keistimewaan. Gerak gelar perang dari Garuda Layang sebagaimana seekor raja burung Garuda yang tanpa terduga menyerang musuhnya dengan kedua cakar kakinya yang tajam. Ternyata gerakan ke samping pasukan barisan tengah telah memberikan kesempatan kepada pasukan Pangeran Citraganda dan pasukan cadangan di bawah kendali Rangga Kidang Telangkas dapat bertindak sebagai 2 cakar burung yang tajam mencengkram musuhnya di muka. Bukan main terkejutnya para prajurit Rakata yang berada di barisan terdepan itu. Pasukan Pangeran Citraganda dan pasukan cadangan pimpinan Rangga Kidang Telangkas seperti air bah yang menerjang sebuah tanggul bendungan. Tidak dapat dibayangkan suasana porak-poranda pasukan Rakata di bagian terdepan itu tergilas oleh 2 cengkraman kuat di mana salah satunya adalah para prajurit cadangan yang masih punya tenaga utuh. Bayangkan
bahwa sepertiga lebih pasukan baru itu telah dapat memporak-porandakan pasukan Rakata yang sudah kelelahan dalam peperangan mereka. Sebuah gelar perang yang cantik, berkata dalam hati Patih Anggajaya, mengakui keunggulan pihak lawan. Sebagai seorang putra senapati terbaik pasukan kerajaan Rakata di zamannya, Patih Anggajaya telah mewariskan berbagai siasat peperangan dari ayahnya itu. Dan Patih Anggajaya tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasukannya dari sebuah kekalahan besar. Perintahkan pasukan untuk mundur kembali masuk ke hutan, berteriak Patih Anggajaya kepada seorang prajurit penghubungnya. Mendengar teriakan Patih Anggajaya, terlihat prajurit penghubung itu telah mendatangi para prajurit penghubung lainnya dalam setiap kesatuan mereka. Maka tidak lama berselang, Putu Risang telah melihat barisan pertahanan pihak musuh telah membentuk sebuah barisan gelar perang ular serong. Sebuah cara pertahanan membawa para prajurit Rakata mundur teratur masuk kembali ke hutan persembunyian mereka. "Jangan kejar mereka," berkata Putu Risang kepada beberapa prajurit yang bermaksud terus mengejar para prajurit Rakata yang telah memasuki hutan persembunyian mereka. Sementara itu Pangeran Rawidu yang belum juga dapat mengalahkan Gajah Mada terlihat sangat geram melihat pasukan Rakata telah diperintahkan mundur masuk ke hutan persembunyian mereka. "Besok kita tuntaskan pertempuran ini," berkata Pangeran Rawidu kepada Gajah Mada sambil langsung berkelebat pergi ke arah hutan persembunyian mereka. Terlihat Gajah Mada tidak menjawab perkataan Pangeran Rawidu, hanya berdiri sambil memegang ujung jurai cambuk pendeknya dengan tangan kirinya dan melihat Pangeran Rawidu sudah semakin jauh dan menghilang di kegelapan dan kerapatan hutan di seberang sana. Sementara itu matahari di atas tanah padang ilalang terlihat telah berbaring di ujung tepian bumi sebelah barat. Cahayanya telah memudar kelabu, mewarnai awan yang bergelantung, memenuhi cakrawala langit di ujung senja. Terlihat beberapa orang prajurit kawali membawa kawan-kawan mereka yang terluka maupun yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka juga telah merawat beberapa orang pihak musuh yang terluka parah. Sengaja mereka meninggalkan orang-orang Rakata yang terluka dan mereka yang sudah tidak bernyawa lagi dari pihak musuh karena mengetahui bahwa sebentar lagi ada kawan mereka yang pasti akan datang ke padang ilalang medan pertempuran untuk mencari dan membawa kawan-kawan mereka sendiri. Selalu seperti itu sisa setiap ujung sebuah peperangan antara anak manusia dimanapun. Tangis sedih mewarnai setiap hati para prajurit yang harus merelakan seorang sahabat sejati pergi dan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Perang nampaknya belum berakhir. Siapkan diri kita untuk hari esok dalam peperangan lainnya, berkata Putu Risang mengajak Pangeran Jayanegara, Gajah Mada dan Pangeran Citraganda kembali ke padukuhan. Ini adalah peperangan pertama mereka. Sebuah pemandangan yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Dalam kesendirian ketika malam di peraduan, mendengar kembali suara pilu orang yang terluka, suara pakik perih seorang yang tengah sekarat menjemput sang maut. Sementara perang tidak akan pernah berakhir menunggu kehadiran mereka di ujung hari-hari mereka sebagai para kesatria, berkata Putu Risang dalam hati sambil memandang ke arah dua orang putra mahkota dan seorang kesatria muda yang telah memiliki ilmu kesaktian yang mumpuni Mahesa Moksa. Demikianlah awan hitam terlihat mulai bergelayut bertanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Terlihat Ki Bekal telah menerima kedatangan Putu Risang dan kawan-kawannya di pendopo rumahnya. Sementara itu di hutan persembunyiannya, Pangeran Rawidu telah mengunci diri di barak sederhananya. Nampaknya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Patih Anggajaya yang telah mendengar bahwa Pangeran Rawidu telah mengunci diri di barak sederhananya, merasa maklum atas sifat dan adat adik iparnya itu yang dikenal sangat mudah menyerah dan berputus asa. Ternyata benar bahwa Pangeran Rawidu di barak sederhananya seperti tengah merenungi langkah-langkahnya selama ini.
terutama keputusan besarnya bergabung dengan Patih Anggajaya membuat sebuah pemberontakan kepada penguasa Pasundan itu. Pasukanku telah menyusut setengahnya dalam perang pertama ini. Ternyata Raja Raga Suci terlalu kuat untuk ditumbangkan, berkata Pangeran Rawidu dalam hati seperti penuh dalam keputusasaan. Siapa pula anak muda bercambuk itu yang dampaknya berilmu sangat tinggi hingga dapat mengimbangi permainan pedangku, berkata kembali Pangeran Rawidu dalam hati, mengingat kembali pertempurannya dengan seorang anak muda bersenjata cambuk pendek. Ternyata keputusasaan bukan hanya milik Pangeran Rawidu seorang. Beberapa perwira prajurit Rakata juga tengah dirambahi perasaan yang sama. Kepercayaan diri mereka seperti tengah terkikis oleh suasana kekalahan perang pertama mereka. Tahukah kamu apa hukuman bagi seorang pemberontak seperti kita ini? Berkata seorang perwira prajurit Rakata kepada salah seorang kawannya. Raja Raga Suci akan menghukum seluruh keluarga kita di kota Raja Rakata, berkata kembali perwira itu. Terlihat kawan perwira itu langsung seperti pucat pasi wajahnya dengan membayangkan anak dan istrinya harus menanggung hukuman dari Raja Raga Suci, penguasa Pasundan. Bila kita lari dari sini dan menyerahkan diri, apakah Raja Raga Suci akan meringankan hukumannya? Bertanya kawan perwira itu masih dengan wajah yang sangat pucat pasi. Kudengar, Raja Raga Suci seorang raja yang sangat bijaksana. Hukumanmu pasti lebih ringan daripada yang lainnya yang dianggap telah mengganggu kedamaian suasana kehidupan di Pasundan ini, berkata perwira itu menjawab pertanyaan kawannya. Ternyata perkataan perwira itu sangat berbekas di diri kawannya itu, yang juga seorang perwira di sebuah kesatuan prajurit Rakata. Maka ketika dirinya telah berada di kesatuannya, telah menyampaikan sebuah rencana untuk lari dan menyerahkan diri ke penguasa Pasundan di kota Raja Kawali. Aku hanya menawarkan sebuah jalan yang lebih baik dari hari ini untuk kita dan keluarga kita di kota Raja Rakata, berkata kawan perwira itu mulai menghasut para prajurit bawahannya. Ternyata gayung bersambut, beberapa prajurit terlihat sudah termakan hasutannya itu. Namun masih ada 1-2 orang telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Pangeran Rawidu. Hukuman apapun akan kuterima, sementara kita belum kalah berperang, berkata seorang prajurit menunjukkan sikap kesatriaannya sebagai seorang prajurit. Itu adalah pilihanmu, dan jangan halangi kami untuk keluar dari hutan ini, berkata perwira itu dengan sedikit mengancam kepada 2-3 orang bawahannya yang tetap ingin bertahan dan setia kepada Pangeran Rawidu. Maka ketika malam sudah menjadi begitu sepi, terlihat sekitar 100 orang prajurit Rakata mengendap-endap meninggalkan barak-barak mereka, meninggalkan kawan-kawan mereka sendiri yang telah tertidur terlelap setelah seharian berperang di padang ilalang. Gemparlah suasana pagi di hutan persembunyiannya itu. Dengar dan camkan perkataanku, bahwa aku dapat lebih kejam dari Raja Raga Suci. Aku akan mencari sampai ke lubang semut pun bersembunyi, siapapun yang lari dari peperangan ini, berkata Patih Anggajaya dengan wajah begitu murka di hadapan para perwiranya yang sengaja dipanggil berkumpul datang menghadapnya di pagi itu. Kecut hati beberapa perwira itu mendengar ancaman Patih Anggajaya yang memang sudah sangat dikenal, sangat kejam menghukum siapapun orang yang telah mengecewakan dirinya. Sementara itu di bawah yang sama di Istana Kawali, Raja Raga Suci telah menerima laporan tentang beberapa orang prajurit Rakata yang telah datang menyerahkan diri di kota Raja Kawali. Raja Raga Suci juga telah mendapatkan berita dari salah seorang yang menyerahkan diri itu tentang kekalahan peperangan mereka kemarin dengan pasukan prajurit Kawali.